adik-adik. Bertemu lagi dengan Kak Anton. Adik-adik, minggu ini tema kita Aku Anak Terang. Nah, password kita adalah jadikan terangmu bercahaya. Nah, adik-adik, kakak undang adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Nah, adik-adik, kakak persilakan adik-adik semuanya duduk kembali. Kini tiba saatnya kita akan mau menyembah Tuhan, untuk mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau jadi terang adik-adik. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, ku mau jadi terang buat dunia. Ku mau jadi berkat, ku mau jadi berkat, ku mau jadi berkat buat dunia. Jadi berkat, jadi berkat, kita semua harus jadi berkat. Jadi terang, jadi terang, kita semua harus jadi terang. Nah, adik-adik, kita akan mau mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah seperti penyembahan kita ini, kita menjadi terang adik-adik dimanapun kita berada. Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati Tuhan kakak ayah kami yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan terlebih lebih buat anak-anak-Mu Tuhan pada hari ini yang akan mendengarkan kebenaran firman. Engkau selalu memberkati hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hai adik-adik semua, apa kabarnya? Wah, nggak terasa ya, sekarang udah bulan Desember. Apa acaramu di bulan Desember? Wah, pasti bulan Desember adalah bulan yang sangat menyenangkan. Karena bulan Desember ini kita juga merayakan Natal. Nah adik-adik, bulan ini kita mau belajar sama-sama ya untuk mengenal tentang identitas kita di dalam Tuhan. Tema minggu ini yaitu Aku Anak Terang. Wah, adik-adik, coba kita baca sekali lagi tema kita hari ini. Aku Anak Terang. Ya, wah, ternyata kita ini adalah anak-anak terang loh. Wow. Nah, kira-kira kenapa ya kita bisa menjadi anak-anak terang? Ya, karena Yesus ada di dalam hati kita, menerangi hidup kita. Jadi, di dalam diri kita
Sudah ada terang loh adik-adik. Nah adik-adik, kakak mau cerita. Ada loh orang yang hidupnya di dalam gelap. Artinya bagaimana? Artinya hidupnya itu selalu menjadi kesusahan buat orang lain. Dia selalu berbuat dosa, berbohong, mengganggu orang, mengejek, tidak taat kepada orang tua. Artinya hidupnya ada di dalam gelap. Tetapi kita semua adalah anak-anak terang dan kita tidak hidup di dalam gelap adik-adik. Karena ada Yesus yang menerangi hati kita, sehingga kita bisa hidup di dalam terang Tuhan. Nah adik-adik, karena ada Yesus di hati kita, maka kita menjadi anak-anak terangnya. Tapi terkadang, tahu nggak, kita itu sering menaruh pelita atau terang kita di bawah gantang loh. Wah, artinya apa ya? Gini adik-adik, kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah diselamatkan, kita sudah ke gereja tiap hari Minggu, kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita tetap hidup untuk diri kita sendiri, kita cuek. Yang penting aku senang, tidak pernah memperhatikan hidup orang lain. Itu artinya kita menaruh pelita kita di bawah gantang sehingga orang lain tidak bisa melihat terang di dalam diri kita. Tapi tahukah adik-adik sesungguhnya apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Kita tidak lagi menyembunyikan terang yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita. Tetapi kita bisa bersinar bagi orang lain di sekeliling kita. Artinya, hidup kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Hidup kita jadi berkat buat orang lain. Hidup kita untuk membantu orang lain, untuk menolong orang lain, untuk menjadi kesukaan bagi orang lain. Itu namanya memancarkan terang Tuhan. Nah, kita sudah menerima keselamatan dengan cuma-cuma adik-adik. Sekarang saatnya kita membagikan berkat kepada orang lain dengan cuma-cuma, dengan cara kita menjadi terang buat orang lain. Sekarang, maukah kamu menjadi terang bagi orang lain? Siapa di sini yang mau jadi terang bagi orang lain? Ya, bagus sekali adik-adik. Yuk kita saksikan video tentang mengusir kegelapan. Kita adalah terang di tengah-tengah dunia. Karena ada Yesus di dalam hati kita. Yesus menitipkan terang itu agar kita bisa membawa kepada orang lain juga. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak hidup dalam kegelapan. Dan Tuhan Yesus meletakkan kita di tengah-tengah dunia. Tetapi dunia lebih menyukai kegelapan daripada terang Tuhan. Dia menutupi dirinya. Dia menyembunyikan terang Tuhan yang ada dalam dirinya. Pada waktu Tuhan Yesus juga ada di dunia, orang-orang tidak menyukainya. Sampai
sampai Yesus mati di kayu salib. Orang-orang melihat dan ingin mengetahui tentang terang itu. Setelah mereka merasakan dan mengenal terang itu, mereka mulai mengetahui bahwa di dalam terang ada kasih, ada pengampunan. Ya, ternyata anak ini menyesal adik-adik. Dia tidak mau menyembunyikan terang Tuhan lagi. Dia mulai menjadi terang bagi orang lain. Agar orang lain juga bisa mengenal Tuhan dan menjadi terang juga. Dia menjadi berkat dan menjadi terang bagi orang lain yang membutuhkan. Biarlah terangmu bercahaya di tengah-tengah dunia. Nah, adik-adik, engkau sudah mendengarkan firman Tuhan. Engkau sudah mengetahui bahwa engkau adalah terang dunia. Karena ada Yesus yang mengampuni dosamu, menyembuhkan engkau, memulihkan engkau. Dan jika Yesus sudah berkorban buatmu dan memberikan segalanya kepadamu, Yesus itu saat ini ada di hadapanmu, adik-adik. Dan Yesus bertanya kepadamu, bersediakah engkau menjadi terang Tuhan? Karena Yesus turun ke dunia untuk semua manusia. Yesus juga mengasihi teman-temanmu. Tuhan mau lewat hidupmu, kamu bisa jadi berkat buat teman-temanmu. Sehingga teman-temanmu bisa mengenal Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kakak tanya, maukah kamu menjadi terang Tuhan? Maukah? Kalau adik-adik mau, tidak perlu jauh-jauh adik-adik. Dari rumahmu, kamu bisa menjadi terang buat papa, buat mama, buat saudara-saudaramu, atau bahkan buat teman-temanmu. Kamu bisa mulai dari hal-hal yang kecil, misalnya dengan membantu ibu, menghibur ayah, memperhatikan adikmu yang di rumah. Dengan begitu, kamu bisa menjadi terang Tuhan. Nah, adik-adik, jika engkau mau menjadi berkat, menjadi terang Tuhan, angkat tanganmu sekarang dan katakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus, aku mau jadi terang-Mu. Aku mau mulai dari hal-hal yang kecil, menjadi terang buat papa, mama, adik-adikku, kakak, dan semuanya yang ada di rumah dan dimanapun aku berada. Tuhan, mampukan aku ya untuk memancarkan terang-Mu, untuk menjadi berani menceritakan tentang Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Sekarang aku tahu Tuhan, bahwa aku adalah terang dunia. Karena ada Yesus di dalam hatiku. Tuhan, aku tidak mau menyembunyikan terangku yang sudah Tuhan berikan. Tetapi aku mau memancarkan terang sehingga orang lain bisa melihat
bahwa ada Engkau di hidupku. Dari hal-hal yang kecil, dari rumah, sampai dimanapun kami berada. Mampukan kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, ayat hafalan kita pada minggu ini adalah di dalam Matius 5 ayat 16. Nah, begini bunyinya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang-orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, itu dia adik-adik ayat hafalannya. Dibaca kembali di rumah ya. Nah, sekarang kita akan akhiri ibadah kita. Semuanya angkat tangan ya. Diberkatilah adik-adik semua di dalam berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai adik-adik semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Berkat ini diucapkan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua.